Selanjutnya, saya akan membacakan teknik debat. Yaitu pertama, masing-masing pihak pro dan kontra diberikan kesempatan 2 menit argumen pembuka. Jadi 2 menit bagi yang pro, 2 menit bagi yang kontra, dilanjutkan dengan diskusi, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja kita mulai. 2 menit argumen pembuka dari pihak yang pro. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketika ada orang atau saudara kita yang meninggal dunia, itu ada sebuah tradisi kumpul-kumpul untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut. Dasar kami melakukan tahlilan adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang pada garis besarnya di situ adalah ada anjuran untuk berdoa atau mendoakan orang yang telah meninggal, yaitu ya Tuhan kami, ampunilah kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah meninggal mendahului kami. Berdasarkan berangkat dari ayat inilah kami melaksanakan tahlilan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga antar umat Islam dan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, terima kasih. 2 menit argumen pembuka untuk yang pihak kontra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membahas tentang tahlilan atau tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan ialah merupakan salah satu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdiyin, yang secara gamblang dan secara terang-terang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tahlilan tersebut ialah merupakan salah satu paling buruknya perkara dan merupakan bid'ah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar." Yang maknanya, tahlilan tersebut ialah merupakan paling buruknya perkara, karena paling buruknya perkara di dalam hadis tersebut ialah perkara yang dibuat-buat, dan perkara yang dibuat-buat tersebut termasuk adalah bid'ah. Jadi tahlilan adalah bid'ah. Nah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lah masalahnya, yang terakhirnya ini yang gak enak, Mas. Nah, dan setiap kesesatan ialah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya adalah barang siapa yang melaksanakan tahlilan atau orang-orang yang mendukung tahlilan, maka semua orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, mantap, mantap. Tepuk tangan dulu buat kedua finalis kita. Lanjut dengan sesi diskusi, langsung ditanggapi oleh Mas. Silakan. Oleh pihak yang pro. Mungkin Anda kurang memahami tentang permasalahan bid'ah. Mengapa? Karena sungguhnya jumhur ulama itu telah membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang sejalan dengan ajaran Islam. Sedangkan yang kedua ialah bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, sedang yang Anda sebutkan tadi, hadis kullu bid'atin dhalalatun, itu oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut telah ditahsis oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha ba'dahu. Nah, kalau kita simpulkan masalah tahlilan tadi, tahlilan merupakan bid'ah hasanah. Mengapa? Karena dalam tahlilan itu semua unsurnya merupakan unsur yang dianjurkan oleh agama Islam. Sudah cukup? Silakan dibantah atau ditanggapi atau dikomentari, silakan. Kami sangat tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa di dalam tahlilan itu tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal ada, yaitu tahlilan tasyabuh dengan tradisi agama Hindu pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, orang Hindu apabila ada yang meninggal, maka orang di sekitarnya akan berkumpul di rumah orang tersebut selama 7 hari. Dan hal ini sama persis apa yang dilakukan oleh kalian, warga Nahdiyin, yang disebut dengan tahlilan. Sabda Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang melakukan tahlilan termasuk kaum Hindu, karena tahlilan merupakan tasyabuh dengan tradisi kaum Hindu. Mungkin bisa disebutkan miripnya di apa? Miripnya dengan kumpul-kumpul selama 7 hari. Kumpul-kumpul, oh ya. Silakan ditanggapi. Mas, ya silakan. Maaf, sangat tidak sepadan sekali jika Anda mengatakan bahwasanya tradisi tahlilan itu tasabuh dengan tradisinya orang Hindu.
Dan Anda tadi mengatakan tasabuhnya itu dari perkumpulannya. Padahal Nabi sendiri mengatakan, man arada buhwatal jannah falyalzamil jam'ah. Kalau engkau ingin masuk surga, maka ikutilah jamaah atau perkumpulan. Jadi, kalau masalah perkumpulan itu tidak ada hadis atau dalil yang melarangnya, tetapi ada hadis yang menganjurkannya. Tetapi yang dipermasalahkan itu adalah isi dari perkumpulannya itu apa. Kalau dilihat secara detail, isi perkumpulan yang dilakukan oleh orang Hindu dan orang Nahdiyin itu sangat berbeda. Dikarenakan kalau orang Hindu mengisinya dengan hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Dan hal ini pula dalam perkara tasabuh ini juga pernah dilakukan oleh Wali Songo ketika hendak mengajarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Pada zaman Wali Songo tidak semata-mata menghapuskan tradisi yang ada atau tradisi yang sudah dilakukan oleh orang Hindu, tetapi hanya merubah isi dalam perkumpulan yang dilakukan oleh orang Hindu. Dan dengan itulah tasabuh dengan orang Hindu menjadi tiada. Jadi interupsi silakan. Iya, Wali Songo melakukan metode itu. Tapi apakah metode itu dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah ada contoh dari Rasul? Oh iya, tentu saja. Rasulullah sendiri pernah mencontohkannya ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Dan para sahabat itu merasa keberatan dikarenakan puasa Asyura juga dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan puasa Asyura itu untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Raja Fir'aun. Lah, untuk menghilangkan tasabuh dengan orang Yahudi, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memulai puasa mulai tanggal 9 yang dikenal dengan sebutan puasa Tasu'ah.